Silakan saudara, mungkin dari tadi nyimak, berikan pengetahuan kepada kami umat Islam ini yang menjadi sasaran pemurtadan, bahwa pantaslah, wajarlah kami menjadi Kristen karena ternyata orang-orang Yahudi sang pemilik kitab yang kalian gunakan itu memang menyalib Yesus demi untuk menyelamatkan manusia dari dosa waris. Di mana itu bisa kami temukan bahwa orang Farisi, mahkamah agama, punya keinginan menyalib Yesus karena ingin menebus dosa mereka dari kutuk Taurat. Silakan. Untuk suatu landasan ini kayaknya Abang agak-agak sedikit ngabur juga sih menurut saya ya. Karena Anda dari Katolik atau Protestan? Nggak usah tahu lah Bang. Oke. Katolik atau Protestan? Nggak usah tahu, nggak apa-apa, biarin aja dulu. Jadi kalau dipikir-pikir ya, kayak sebenarnya para Mahkamah Agung dengan yang lain-lain ini, mereka sebenarnya tidak tahu menau tentang hal penyaliban. Oh, yang tahu Anda, yang mereka mengetahui tidak. Tersebut adalah murid-murid Yesus yang memang telah bersama-sama dengan mereka. Di mana? Dan Di itu mana? memang sudah secara eksplisit bahwasanya Yesus menyatakan itu kepada murid-muridnya. Ini yang saya tanya, latar belakang ahli Taurat, imam kepala menyalib Yesus itu latar belakangnya apa? Latar belakangnya itu kan karena memang menurut mereka bahwasanya Yesus itu sangat mendekati, berpengaruh ke dalam mengancam dalam kehidupan mereka gitu. Nah, berarti bukan karena dosa waris kan? Enggak, kayak gini. Enggak, saya tanya, berarti bukan karena dosa waris kan? Coba kayak gini dulu. Misalnya kalau para para Mahkamah Agung ini, para mereka ini berpikir bahwasanya kita masih berasional gitu kan dengan manusia. Kalau misalnya Yesus ini diangkat menjadi raja, maka mereka itu akan tergantikan gitu. Bagaimana mau jadi raja pada saat itu tidak ada kerajaan? Mana ada istananya, mana singgasananya kok jadi raja pula? Jangan dulu. Ini saya cerita ngarang. Ini tadi saya sih baru masuk nih. Jadi bisa nggak ini kira-kira jelaskan dulu bagaimana? Jadi gini saudara, saya jelaskan. Nah, Kristen ini adalah agama yang percaya diri, yang memiliki amanat agung, ingin mengkristenkan semua umat Islam. Dengan semua cara dilakukan oleh orang Kristen, agar orang Islam itu murtad keluar dari Islam menjadi pengikut Kristus yang keluar dari tanah pada hari ketiga. Kami sebagai orang yang menggunakan akal, tentu tidak mudah untuk ikut ajaran Kristen. Kami harus tahu dulu. Ketika diajarkan bahwa di dalam Kristen, dengan masuk Kristen, dibaptis dan seterusnya, dosa-dosa akan ditebus. Itu kata Kristen. Kami bertanya, Kristen ini siapa rupanya? Ternyata cek per cek bukan orang Yahudi. Sabar dulu. Ternyata kitab yang digunakan ini adalah kitab yang diterjemahkan doang ke dalam bahasa Septuaginta. Bukan punya mereka ternyata. Maka kami bertanya, sebenarnya latar belakang imam kepala, mahkamah agama, ahli Taurat, yang punya kitab Yesaya, menyalibkan Yesus itu latar belakangnya apa? Benarkah doktrin Kristen Yesus itu salib untuk dosa-dosa? Benarkah itu? Maka saya bertanya, apa latar belakangnya orang Yahudi, mahkamah agama, orang Farisi, ahli kitab ingin menyalib Yesus? Apa? Apakah supaya ada agama Kristen penyaliban dosa, tebus dosa, makan babi, ibadah minggu, joget di hari minggu? Apakah karena itu? Ini tanggung jawab Anda untuk menjelaskan. Silakan. Oke, kalau misalnya ini pendekatan di penjelasannya saya kurang mengerti sih, Bang. Nah, memang nggak ada. Kalau Anda membaca dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57, latar belakang ahli Taurat, sang pemilik kitab menyalibkan Yesus sampai mereka bernubuat.
Imam Kayafas sebagai imam kepala tahun itu bernubuat bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Supaya bangsa mereka dan tempat suci mereka tidak dirampas oleh tentara, oleh bangsa Romawi, maka Yesus harus mati demi menyelamatkan bangsa Israel. Itu latar belakangnya. Muncul Kristen belakangan dari Roma, merubah kemudian latar belakang itu seakan-akan kematian Yesus untuk nebus dosa waris. Ternyata itu adalah bohong waris yang diwariskan kepada orang-orang Kristen sampai hari ini. Sampai di sini paham? Ya, sebenarnya saya kurang paham sih Bang, karena memang penjelasannya agak nggak jelas gitu. Nggak jelas, karena memang agama Anda memang nggak jelas. Memang agama Anda nggak jelas. Enggak, memang bukan dari agama nggak jelas, tapi memang nggak jelas. Contoh penyaliban. Apa penyaliban ini menurut yang melakukan penyaliban? Nggak jelas. Nggak jelas. Coba. Orang-orang Yahudi, sang pemegang kitab, yang selalu dicomot-comot oleh orang Kristen. Yesus sudah dinubuatkan. Dinubuatkan di mana? Di kitabnya Yahudi. Tanya orang Yahudi, orang Yahudi, apa sebabnya kau ingin menyalib Yesus? Apa betul karena nubuat? Tidak. Berarti karangan semata untuk menyesatkan orang. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa itu? Ya Kristen. Siapa yang memakai nama Yesus Kristus? Ya Kristen. Siapa lagi? Hindu enggak, Islam tidak, Buddha enggak, Yahudi juga enggak. Satu-satunya ya Kristen. Berarti penyesat yang dinubuatkan oleh Yesus ya Kristen. Jadi, sekali lagi saya katakan, latar belakang imam kepala ingin membunuh Yesus semata-mata karena takut bangsa Roma merampas bangsa mereka. Titik. Beratus tahun kemudian muncul agama Kristen merubah bahwa penyaliban itu terjadi karena dosa waris. Karangan ternyata hanya karangan. Bang, kalau gitu saya memang nggak ngerti Abang bicara apa gitu kan. Ya memang kan Anda Kristen. Enggak. Bukan karena itu, memang pikiran kalian itu memang arahnya memang nggak jelas gitu. Ya karena memang agama Anda nggak jelas. Enggak, bukan. Penjelasan Anda nggak jelas. Penjelasan saya nggak jelas. Saya kan bertanya sama Anda. Apa latar belakang kemudian Yesus ingin disalibkan oleh tuan rumah? Bangsa Yahudi. Apa latar belakangnya? Kan nggak jelas. Anda mau ngomong apa? Latar belakangnya mereka orang Yahudi menyalib Yesus karena apa? Ayo. Karena supaya kita bebas makan babi. Supaya kita bebas. Ngomong apa? Ini kesempatan kalian Kristen, kesempatan kalian untuk melakukan pembibelan terhadap orang Islam. Ketika saya buka Komal seperti ini, yang nonton itu 99,9 tambah 1. Orang Islam yang nonton. Dengan kata lain, saya membantu kalian memberitakan Bible kepada seluruh umat Islam yang nonton di Komal Bang Suma. Saatnya kalian menyampaikan kebenaran itu. Tapi apa yang terjadi? Saya bertanya hal yang sangat mendasar. Saudaraku Kristen, apa latar belakang penyaliban terjadi terhadap Yesus oleh sang ahli kitab, bukan ahli terjemah, bukan lembaga Bible. Lembaga Bible Indonesia itu kan ahli terjemah. Ini bagi yang punya kitab, ahli Taurat, mahkamah agama, orang Farisi, imam kepala. Apa yang melatar belakangi mereka menyalibkan Yesus? Ya, Anda mengurai jawaban itu. Kalau memang agama Anda benar, penyaliban untuk nebus dosa itu benar, mana? Tunjukkan. Mana? Biar saya bantu kalian membaptis semua orang yang ada yang sedang nyimak ini. Tapi mana?
Sudah berapa di antara kalian? 23 orang. Anda orang yang ke-23. Bingung. Kaku. Mau ngomong apa? Oh, imam kepala Bang Suma pada saat itu bersepakat bahwa Yesus sudah dinubuatkan. Berdasarkan mereka para ahli Torah, para ahli kitab, orang Farisi, mereka bersepakat. Dan Yesus sebagai sang pelaku firman itu sendiri pun menyetujui penyaliban terhadap dirinya demi untuk keselamatan dunia. Mana? Mana? Di mana tertulis itu? Yang ada, mereka bersepakat membunuh Yesus karena takut bangsa mereka dirampas oleh orang Roma. Mukamu. Mana? Anda orang yang ke-24, jangan mempermalukan Kristen. Silakan buka kamera, jangan ribut dengan apa? Dengan masker saya. Anda tidak bisa buka kamera, saya kasih waktu 2 menit. Silakan Anda jelaskan. Silakan Anda jelaskan kepada kami di sini latar belakang penyaliban yang dilakukan imam kepala itu apa? Silakan. Buka dulu wajahnya. Orang yang ke-24. Silakan. Ayo. Bisa Anda jawab? 1, 2. Bisa dia jawab. Sekarang yang ke-25. Saudara Laskar telat. Harusnya ada sebelum Yesus itu dibunuh. Laskarnya telat datang. Silakan saudara. Buka kamera Anda. Iya, malam juga. Tidak bisa juga buka kamera. Silakan Anda jelaskan ke saya. Apa latar belakang imam kepala Mahkamah Agama ingin membunuh Yesus? Silakan. Saya juga pertama nih, saya mengatakan, coba jelaskan kepada saya, di dalam Al-Quran ada tertulis kata alif lam mim. Orang yang ke-25 ternyata malah larinya ke Al-Quran, membuktikan ketidakberdayaan. Oke, sekarang kita naikkan lagi. Ini orang yang ke-26. Silakan saudara Manguni. Halo Juma. Halo juga. Buka kameranya. Gimana kabar Jum? Masih ingat suara saya kah? Iya. Buka kamera silakan. Ya, terakhir kita berdua diskusi tapi nggak jadi. Waktu di Komal Gregorius, ketiga saya diskusi sama siapa? Nora mengundang Anda untuk berdiskusi. Buka kameranya silakan. Matiin aja kamera lu. Sama-sama kita nggak usah pakai kamera. Buka kameranya. Anda orang yang kedua. Takut nggak? Dan kamu tahu gua. Buka kamera. Ini kita ketemu dengan akun yang berbeda. Sejak kapan kamu menang debat sama saya? Saya tidak mengenal. Malam ini kita ketemu lagi. Saya tidak mengenal Anda. Anda siapa? Anda orang yang ke-26. Sekarang orang yang ke-27. Silakan naik, angkat suara, buktikan kebenaran Kristen. Ini orang yang ke-27 teman-teman. Dicatat, malam ini kita berdiskusi dengan dasar yang sangat menentukan kebenaran Kristen. Terkait latar belakang orang-orang Yahudi menyalib Yesus itu apa? Silakan saudara Robert. Buka kameranya bang. Bukan Anda bang. Buka kamera dulu. Kok gelap kali? Mati lampu. Kok mati lampu semua ini Kristen? Mati lampu. Iya udah jam segini dimatikan pakai genset apa itu loh bang? Iya. Pertanyaan saya. Apa latar belakang penyaliban dilakukan oleh orang-orang Yahudi, sang pemilik kitab? Baik itu ahli agama, orang Farisi, Mahkamah Agama, imam kepala, ahli Taurat. Apa yang mereka
pikirkan sampai mereka sepakat membunuh Yesus? Silakan. Ada. Ada. Tapi nggak pernah saya dengar itu, Bang. Ada. Latar belakang mereka ingin membunuh Yesus itu ada. Jadi kenapa Bang tanya lagi ke saya kalau adanya? Supaya Anda terbuka pikiran. Ternyata penyaliban itu bukan untuk nebus dosa. Jadi apa, Bang? Penyaliban itu dilakukan oleh yang mempunyai kitab demi untuk menyelamatkan mereka dari perampasan penjajah Romawi. Dan kitab itu, Bang? Ada di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Yohanes 11 satu perikop 45 sampai nomor 57. Mereka kemudian menunjuk satu imam besar, yaitu Kayafas, dan Kayafas bernubuat, dan nubuat itu menubuatnya itu bukan dari dirinya sendiri, melainkan ilham. Yesus harus mati tahun ini juga demi menyelamatkan bangsa Israel dari bangsa Romawi. Itu tidak ada mati karena dosa waris. Yesus mati demi menyelamatkan orang Yahudi dari penjajahan Romawi. Itu alasan penyaliban terjadi. Bukan dosa waris, bukan dosa Adam, bukan dosa turunan, bukan supaya menyelamatkan manusia. Ternyata semua itu hanya bullshit karangan gereja. Silakan. Iyalah, kalau itu pendapat Abang, ya namanya kita sudah mengimani, Bang. Mana apa boleh buat, Bang? Percaya. Anda kalau Anda belum mati, masih punya kehendak bebas untuk memilih, belajar. Saya kasih dalilnya, hadiah untuk Anda. Yohanes 11 nomor 45 sampai 57. Itu bukan dari saya. Itu tertulis di Bible. Terima kasih pelajarannya. Ya. Silakan Anda pelajari, silakan Anda pikirkan dan menentukan sikap. Demikian. Oke, selanjutnya nomor 57. 27, silakan. 27. Ya, halo Bang Juma. Halo juga. Ya, tadi gimana pertanyaannya Bang Juma? Apa latar belakang orang Yahudi, Mahkamah Agama, ahli Taurat, imam kepala menyalibkan Yesus? Menyalibkan ya? Ya. Latar belakang Sepertinya tidak ada menyalibkan, cuman menyerahkan ke Pontius Pilatus. Iya, sepakat membunuh Yesus. Oh, soal itu ganti ya, oke. Sama aja. Ya kan dia tidak ditemukan dosa pada dia. Aku tidak menemukan dosa pada orang ini. Itu jangan dihapus dan jangan dikurangi. Ya, Matius 27. Matius 27 nomor 18. Kayak Pilatus mengatakan bahwa mereka menyerahkan Yesus untuk dibunuh karena dengki, bukan karena yang lain. Bukan karena dosa waris. Bukan karena menyelamatkan Kristen. Itu hanya hoax. Nah sekarang, bukan menurut narasimu saja Bang. Itu menurut Bible Anda. Anda baca Matius 27 nomor 18. Mereka menyerahkan Yesus untuk disalib karena dengki. Kata siapa? Kata Bible. Karena dengki kan? Bukan karena dosa waris. Itu kan perkataan manusia toh. Iya memang, lalu perkataan siapa lagi? Iya, perkataan manusia Anda samakan dengan tujuan mulia, sama saja. Tujuan mulia matamu suwe. Siapa bilang itu tujuan mulia? Bukan masalah matamu suwe, sama. Siapa bilang penyaliban itu adalah tujuan mulia? Nenek bekiper. Pembunuhan terhadap orang benar kau bilang itu kemuliaan. Dasar pemakan babi. Membunuh orang dibilang tujuan kemuliaan. Ku colok juga matamu nanti.
Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Halo Jun. Itu kekejian itu. Enggak usah pakai kamera. Lu kan malah dibilang seperti enggak kenal gua. Ya, Lu kan udah tahu gua. Kita udah berapa kali diskusi dengan akun yang berbeda. Saya tidak mengenal ente. Sudah, lu nggak usah menipu. Lu tahu suara saya gua. Tidak lu nggak usah menipu. Emang lu siapa? Aja. Kita emang lu siapa? Emang lu siapa? So paten. Ini kenapa lagi? Gini Bang. Mau apa lagi? Mau apa lagi? Ini kan terkait judulnya, temanya tentang akademis ilmiah. Jika Bang Zuma gentleman, karena ini nggak bisa menjawab hanya 5 menit, 3 menit, potong-potong. Ini Anda harus tahu latar belakang pelaku melakukan penyaliban itu apa. Gak usah kau pakai jurus gereja di sini. Latar belakang, dengar dulu. Latar belakang pelaku. Pelaku. Siapa pelakunya? Bukan Kristen. Pelakunya itu orang Yahudi, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, ahli Taurat. 4 komponen ini bersatu untuk melakukan penyaliban. Tidak ada gereja di sana, tidak ada pastor di sana, tidak ada pendeta di sana, tidak ada lulusan STT di situ. Oke? Mereka yang punya, mereka yang punya validasi, mereka yang punya legitimasi, mereka yang punya kitab. Makanya disebut ahli kitab. Kitabnya sendiri. Dan mereka sepakat membunuh Yesus. Pertanyaannya, apa latar belakang sehingga mereka ingin membunuh Yesus? 30 detik Bang Zuma, bisa saya ngomong? Ya, silakan. 1 jam pun saya kasih waktu kalau sesuai dengan pertanyaan. Silakan. Oke, begini ya. Kan langsung dikeluarkan. Oke, izinkan saya 30 detik. Karena ini akademis ilmiah, dan saya percaya Bang Zuma ya orang akademis. Karena ini nggak bisa dijawab 5 menit, 10 menit, karena akan menyangkut literatur Yahudi dan historinya. Jadi izinkan saya, apakah Bang Zuma gentleman menerima tantangan diskusi saya besok atau tentukan waktunya, saya akan menjelaskan karena contohnya ketika kejadian 3 ayat 15 itu akan menyinggung kitab Taurat. Iya, saya paham. Saya ngerti kalau itu. Menyinggung literatur dan cara tafsir Talmud, Midrasah, Misnah. Nah, jadi untuk memahami ke situ, sekarang aja saya kasih waktu kepada Anda 1 jam. Silakan. Jangan tunggu besok. Sekarang Anda jelaskan apa yang melatar belakangi ahli Taurat ingin membunuh Yesus. Silakan. Saya kasih waktu Anda. Kalau perlu 200 tahun, Anda jelaskan itu. Sampai Anda menua. Jelaskan ke saya sekarang, apa latar belakang? Ini latar belakang orang Yahudi, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi ingin menyalib Yesus, ingin membunuh Yesus. Latar belakangnya yang saya minta. Bukan cocokologi. Silakan. Bagaimana literatur Talmud, Misnah, itu nggak bisa cukup 5 menit, 10 menit. Makanya izinkan saya. Apa hubungannya dengan itu semua? Karena Bang Zuma menyangkut sir Yahudi. Karena nubuatan-nubuatan itu ada di perjanjian lama. Saudara, ketika Anda berbicara mengenai nubuat, seakan-akan penyaliban itu karena nubuat. Oke? Lalu apa fungsinya Imam Kayafas bernubuat tahun itu juga untuk Yesus? Untuk Yesus itu kata dasarnya menubuatkan di situ adalah profeteonetes dari kata kerja verb indikatif auris. Sekarang saya bertanya, itu arti auris. Artinya itu adalah keterkaitan daripada penglihatan, keterkaitan adanya sinkronisasi dari kehendak Tuhan. Itu aja cuma udah salah. Arti auris adalah memperjadikan selampau dan kalau Anda punya logika sehat, kehendak Tuhan itu di dalam kaidah kitab, dengar dulu. Dalam kaidah kitab bukan tertulis besok, tapi tertulis masa lampau. Di mana sih Anda ini? Katanya ilmiah. Itu arti auris Bang Zuma, bukan kehendak Tuhan. Itu arti auris. Saya
Saya katakan kepada saudara, ini berbicara kehendak daripada orang-orang Yahudi. Anda mencoba untuk meramunya dengan mengambil poin-poin di luar daripada itu. Kenapa Anda ingin memaksakan keadaan? Yang saya pertanyakan, latar belakang orang Yahudi ingin membunuh Yesus. Imam kepala mahkamah agama. Apa latar belakangnya? Anda mau membawa Talmud, Midras. Kenapa enggak sekalian Peser Anda bawa juga? Hah? Kenapa Anda tidak membawa historis gramatika sekalian? Sementara itu tak ada hubungannya. Yang saya pertanyakan ini adalah latar belakang Imam Kayafas, orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, bersekongkol ingin membunuh Yesus. Itu latar belakangnya apa? Untuk itu, apakah Bang Juma siap menerima tantangan saya untuk berdebat di diskusi besok? Jangankan menerima tantanganmu, Anda orang yang ke-20-an lebih. Saya buka Komal ini nantang kalian seluruhnya. Seluruh Kristen sedunia saya tantang untuk menjelaskan ini. Apa yang Anda bisa lakukan sekarang? Apa yang Anda bisa lakukan sekarang? Dengan pertanyaan saya ini, apa yang Anda bisa lakukan? Tantangan diskusi besok atau kapan Bang Zuma menentu? Apa yang Anda bisa lakukan sekarang? Kenapa harus besok? Sekarang Anda sudah ada di hadapan saya. Menerangkan ini saja, satu jam. Saya tidak butuh itu. Hei saudara, saya tidak butuh itu. Nonsen. Bullshit. Saya tidak butuh itu. Saya nggak butuh. Saya cuman butuh intisari pengetahuan Anda sebagai orang terdidik, sebagai orang yang punya akademik, untuk menjelaskan secara inti apa latar belakang dari orang-orang Yahudi ingin menyalibkan Yesus. Itu aja. Jangan kau menggiring opini untuk mencocokkan kemudian narasi di dalam pemahaman kekristenan dengan mengambil pola yang berbeda. Saya tidak tergiur dengan itu. Saya hanya ingin intisari. Roma membunuh Yesus atas perintah orang-orang Yahudi. Latar belakangnya apa? Bingung. 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 Anda lapis buku-buku Anda lapis buku-buku Anda. Sampai mulut Anda robek, lidah Anda seperti dasi menjulur ke bawah pun, tidak akan pernah bisa menolong ente. Paham? Pak, kitab sudah menyajikan. Pelaku ada. Dasar pijakan mereka melakukan pembunuhan itu ada. Jawaban pemerintah pada saat itu juga ada. Lalu Anda mau datang, ini secara apa? Secara apa? Secara apa? Anda ingin mengelabui dengan propaganda so intelek? No. No. Cukup Bible itu yang harus Anda beritakan ke seluruh makhluk. Jangan Anda, Torah, ada Talmud. Memangnya mereka rapat sesuai dengan Talmud, sesuai dengan Taurat, Yesus harus mati untuk ini semua. Emang ada kayak gitu-gitu? Enggak ada. Anda mengambil opsi itu, kenapa? Karena Anda tidak menemukan data-data latar belakang mereka melakukan penyaliban berdasarkan terhadap iman saudara. Itu jawabannya. Apa yang harus nunggu besok? Sekarang. Saya kasih Anda waktu 1 jam menjelaskan. Tapi ada kan? Ada. Oke, sekarang orang yang keberapa teman-teman? Yang keberapa nih? Udah banyak kali kurasa. 30 kah? 29, oke. Malam. Malam. Buka kamera bang. Berikutnya belum bisa nih bang. Udah bisa. Jangan pakai cara Paulus dong. Gimana sih? Di sini kelihatan. Gimana bang? Nah, gitu. Jangan tak laku Paulus sekarang, bosku. Iya, dari mana ini? Katolik atau Protestan? Mau dibilang Katolik sih. Oke.
Bagaimana tanggapan saudara? Latar belakang pemilik kitab yang kalian pakai terjemahannya itu menyalib Yesus itu karena apa? Silakan. Kalau soal itu saya belum hidup di zamannya Yesus juga sih. Untuk bahas itu sih masih terlampau jauh juga sih. Karena kita lihat yang secara tertulis sih masih banyak juga sih. Latar belakang yang tertulis di kitab saudara, orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, imam kepala, mahkamah agama, pemilik kitab yang kalian ambil terjemahannya dan kalian pakai untuk seenak perut kalian itu, latar belakang mereka ingin membunuh Yesus itu apa? Kalau dari pendapatnya si Bang Juma seperti apa? Sesuai dengan yang tertulis, mereka ingin membunuh Yesus karena mereka takut bangsa mereka dirampas oleh bangsa Romawi. Terus? Makanya saya heran, dari mana Kristen mendapatkan penyaliban itu untuk nembus dosa? Sementara orang Yahudi diajarkan imamat 1 nomor 2 menembus dosa dengan menggunakan binatang. Dari mana Kristen ini yang bukan Yahudi, bukan pemilik kitab, ngarang cerita, dosa ditebus dengan membunuh manusia? Kalau Bang Juma agama apa nih? Saya Muslim, sama seperti Yesus. Oh, Muslim. Yeah. Terus? Iya, saya Muslim. Katolik sama Muslim itu gimana ya? Mohon maaf ya Bang Juma. Saya mohon maaf juga untuk agama yang tetangga. Tetangga saya mohon maaf juga. Jadi kita bahasnya secara tidak menyindir atau tidaknya dihina juga sih. Iya. Latar belakang penyaliban berdasarkan Bible itu sendiri, di mana pelakunya adalah pemilik kitab, ahli Taurat, imam kepala mahkamah agama. Mereka yang lebih tahu tentang penyaliban itu. Apa yang melatar belakangi, unsur apa yang melatar belakangi sampai mereka ingin menyalib Yesus? Saya tidak lahir juga di zaman itu juga. Saya tidak tahu juga sih. Yang saya tahunya tuh si Ratu Tubut dan itu juga. Apa yang saya tahu saja sih. Iya. Sama, saya juga tidak lahir saat itu. Silakan Bang tertawa. Maksudnya kan gini, kalau untuk saya, kalau gimana ya, kalau Nabi Muhammad itu kan di zamannya kita, maksudnya kalau kita tuh lihat juga kelahiran kita dengan para nabi. Apa yang sudah tertulis para nabi itu kita harus percaya. Entah itu mau bagaimana, seperti Nabi Muhammad juga sudah tertulis dia punya cara-caranya, mengimaninya untuk agama Islam. Itu kan juga bagus juga. Sebaliknya juga Yesus, dia juga menulis apa dengan murid-muridnya itu kan kita harus percaya itu. Kan kita belum lahir juga kan di sana. Kita kan tidak tahu apa yang mereka buat di sana juga kan pada zaman itu. Berarti yang ditulis oleh murid Yesus, orang Yahudi membunuh Yesus karena iri dengki, karena faktor ekonomi, faktor politik, itu harus dipercaya kan? Betul nggak? Karena itu tertulis bahwa Yesus dibunuh karena untuk membebaskan bangsa Yahudi dari perampasan bangsa Roma. Itu tertulis. Jadi penyaliban itu terjadi untuk membebaskan Israel dari bangsa Romawi. Itu yang tertulis di Yohanes 11 nomor 45 sampai 57. Yesus mati untuk membebaskan bangsa Israel dari bangsa Roma. Agama pertama di dunia apa, Bang? Islam. Sejarahnya Islam masuk agama pertama itu di mana tuh, Bang? Islam itu artinya damai sejahtera. Adam diajarkan untuk damai sejahtera. Kaumnya Nabi Musa diajarkan untuk damai sejahtera. Terus? Yesus juga menyebut damai sejahtera. Ya, terus? Nah, Nabi Muhammad diajarkan menyempurnakan agama damai sejahtera.
Jadi seluruh nabi itu ajarannya adalah damai dan sejahtera. Makanya Yesus disebut juru selamat. Orang kalau selamat dia akan damai sejahtera. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 nomor 16 nomor 26, aku tinggalkan damai sejahtera. Salam, damai sejahtera. Islam. Oke, siap. Dari lihat kita lihat dari sejarah tuh Israel ya. Israel itu salah satu. Gimana? Maksud saya begini aja. Nabi Abraham keturunannya dari negara mana? Keturunannya ada dua, bangsa Arab dan bangsa Yahudi. Apakah dibilang Yahudi atau Israel sekarang? Israel itu nama lain daripada Nabi Yakub. Salah tuh. Yang benar? Yang benar. Kalau lihat secara tertulis dalam kitab, itu kalau bicaranya kalau kayak gimana ya? Abraham kan Allah memanggil Abraham tuh untuk kayak gimana ya? Karena waktu itu orang-orang keturunannya Adam itu gimana ya bahasanya tuh? Tunggu bentar. Mesti diingat dulu nih. Yang benar itu kan gini. Abraham dipanggil karena kepercayaannya kepada Allah. Benar kan? Iya. Itu kan benar. Terus Abraham memiliki istri Sarah kan? Iya. Dia memiliki istrinya Sarah. Terus yang disayangi Abraham itu adalah Sarah, bukan yang orang Mesir itu. Hagar. Betul nggak? Itu diusir. Kalau kita lihat di endingnya berdasarkan kitab Kejadian 22-23, ternyata Abraham itu tinggalnya di Beersheba, bukan di Hebron. Iya. Sementara yang tinggal di Beersheba itu adalah Hagar. Saranya tinggal di Hebron. Terus? Nah, artinya bahwa Abraham lebih memilih tinggal bersama dengan Hagar. Kalau dia lebih memilih tinggal di Beersheba, berarti dia lebih sayang Hagar. Begini Bang, maksudnya kalau saya lihat dari Bang punya channel ini, apakah Bang sudah yang lebih kuat? Maksudnya gini aja, apakah Bang sudah lahir pada zaman-zamannya para nabi? Kalau dari konsep Kristen, ya saya lahir. Kita nggak bahas tentang jauh, kita bahasnya tentang simpel aja. Iya, masalahnya di tengah-tengah Kristen banyak nabi. Maksudnya gini. Saya hidup di zaman misalnya Nabi Luka, saya hidup di zaman Nabi Luka. Nabinya orang Kristen. Apakah kita sudah lahir di zamannya Nabi? Kalau sekarang ada Nabi Luga namanya. Saya hidup di zaman Nabi Luga. Nabinya orang Kristen. Itu setahu saya kan Nabi terakhir orang Kristen itu kan Rasul Paulus. Kata siapa? Justru Paulus mengatakan bahwa di tengah-tengah orang Kristen itu banyak nabi. Begini aja, kan kita kan lahirnya tuh Indonesia juga, kalau kita mau bicara ya. Indonesia ini negara yang tidak mengenal agama dulunya. Kata siapa? Kita mau bahas sejarah. Pada saat itu Indonesia kan masih percayanya namanya ritual, adat. Iya kan? Jadi kalau kita bahas agama ini tidak akan habis-habisnya kalau kita bahas agama. Carilah pembahasan yang lain, carilah materi yang lain. Oke, Anda orang yang ke-30 ya, teman ya. Kita naikkan. Iya, itu aja sih, kalau udah kalah ngomong aja. Iya. Oke. Anda menang. Silakan. Kita kan belum lahir di pada zamannya Nabi kan.
Kan kita bahas tentang yang di pembahasan di zaman-zamannya Nabi itu. Sahabat, kita saya cari butuh orang yang bisa 31, menghidupi, contohnya bisa menghidupi anak-anak Indonesia, contohnya ya, daya pemikiran, daya kita bangun apa yang kita mau bangun nih ke depan generasi-generasi sekarang. Kita jangan membuat satu pembahasan yang tidak pernah ada habis-habisnya. Oke, silakan. Waalaikumsalam. Bang Juma alas satu fans saya juga. Saya setiap hari Bang Juma live itu melihat. Tapi kalau sekarang saya Bang Juma pengennya seperti apa ya, untuk menerima tamu ya, seperti Ustadz Yusuf VI yang dia dinaikkan yang berkualitas saja Bang Gurunda ya. Yang kayak gitu kita bosan kayak gitu kita. Yang saya suka yang punya data dan sebagainya Bang Juma Gurundaku ya. Itu aja Bang. Jangan naikkan yang kayak gitu, lutut ototnya di lutut itu pusing lihatnya. Itu penontonnya itu turun semua tuh. Dari 7K udah 3,5 nih. Gurunda ya. Ya gitu kita aja Gurunda, Bang Juma ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang ke-31 silakan teman-teman. Saudara Ragil, selamat malam. Halo. Saudara Ragil, silakan. Udah turun dia Bang Juma. Udah turun. Ya naik dong yang punya data, yang punya itu, yang selevel. Itu bawahnya dah. Mau naik yang otaknya didengkul nih. Silakan Bang. Oke. Saudara Jos, selamat malam. Selamat malam. Bisa buka kamera? Oh, nggak ada, belum sanggup. Dari sekte mana, Bang? Kristen. Iya, coba Anda jelaskan kepada kami yang ada di sini terkait dengan penyaliban. Ini latar belakang orang Yahudi menyalibkan siapa? Itu dari mana? Silakan. Latar belakangnya, tapi jangan dipotong ya. Iya. Yohanes 10 ayat 24 sampai 39 panjang ini. Iya. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku." Pendek. Latar belakang. Bapakku. Iya, nanti akhirnya ke situ sebentar. Pada akhirnya ke situ, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Aku dan Bapa ada satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah." Oke, akhirnya kesimpulannya sebentar. Akhirnya Yohanes 11 ayat 47 sampai 50. Lalu imam-imam kepala dan orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Terus? Apabila kita membiarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat bait suci kita." Oke. Terus sebentar. Yohanes 19 ayat 7 dan 12. Dua ayat lagi. Udah selesai, tutup. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati.
sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Itulah mengapa Yesus disalibkan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasan saudara. Dari sana semakin kuat bahwa ternyata pelaku penyaliban ini yang menginginkan penyaliban terhadap Yesus ini itu sama sekali tidak melatar belakanginya karena adanya dosa waris. Tetapi karena tuduhan bahwa Yesus telah menghinakan Tuhan mereka karena mengatakan dirinya adalah Mesias, mengatakan dirinya adalah anak Elohim, dan mengatakan dirinya sebagai utusan untuk Bani Israel. Jadi apa yang dicanangkan oleh gereja hari ini, Yesus mati untuk nebus dosa, itu tidak ada dasar pijakannya terhadap sejarah yang menjadi latar belakang penyaliban terhadap Yesus. Ada lagi yang ingin Anda sampaikan? Oke, ada saya jawab ya. Matius 20 ayat 28. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Markus 10 ayat 25. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Artinya, melalui rencana jahat, karena pengakuan Yesus bahwa dia adalah anak Allah, itu adalah cara Yesus untuk menebus, memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Terima kasih. Itu jawaban saya. Terima kasih. Iya, itu pengantar daripada saudara terkait dengan Yesus datang untuk nebus dosa, untuk menyerahkan nyawa bagi orang banyak. Itu tidak masalah itu. Yang kita permasalahkan di sini adalah latar belakang penyaliban itu ternyata tidak memiliki dasar pijakan terhadap dosa waris. Kalau Yesus mengatakan bahwa dirinya datang untuk menyelamatkan orang banyak, itu betul itu. Yesus memang datang kepada Bani Israel untuk menyelamatkan Bani Israel. Memang betul. Tapi bukan karena dibunuh, bukan karena dirinya nebus dosa. Kenapa? Sabar dulu. Kenapa? Karena latar belakang itu tidak ditemukan gitu loh. Sudah. Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Darah yang dimaksud di situ Yesus itu adalah anggur perjamuan terakhir dan juga roti perjamuan terakhir, bukan darah dalam bentuk-bentuk yang sebenarnya. Gitu. Darahku, darah perjanjian. Iya. Ampunan dosa. Itu anggur, bukan kemudian dikatakan oleh Yesus bahwa anggur beneran. Apa darah beneran itu adalah anggur. Dan memang prosesi daripada orang-orang Yahudi ketika mereka perjamuan suci, mereka menggunakan roti dan juga menggunakan anggur. Itu tidak masalah. Nah, justru ini yang melatar belakangi penyaliban oleh ahli Taurat ini apa? Adakah karena dosa waris? Ada atau tidak ada? Memang karena dosa waris. Di mana latar belakang itu muncul? Bentar. Silakan. Sebentar ya. Saya baca. Ini saudara dua orang ini bisa turun nggak, Bang? Oke. Teman-teman di bawah ada berapa akun yang ada di atas ini? Yohanes, saya jawab ya. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Latar belakang penyaliban. Itulah. Latar belakang ngerti nggak? Latar belakang penyaliban. Memang itu tujuannya datang ke dalam dunia. Latar belakang penyaliban. Itu urusan Anda kalau tidak mau mengerti. Orang Yahudi, orang Farisi yang punya kitab itu yang mengerti, bukan ente. Yang punya kitab itu yang mengerti tentang kitab mereka. Oke, dia yang paham tentang kitab mereka. Imam kepala loh di situ. Mereka bernubuat. Apa nubuatan mereka? Yesus harus mati tahun ini juga untuk apa?
untuk kebebasan daripada bangsa Israel dari penindasan daripada bangsa Roma. Itu jelas tertulis di dalam kitab saudara. Jadi nubuat yang muncul adalah Imam Kayafas bernubuat bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Agar bangsa Israel lepas daripada penjajahan Romawi. Jadi kematian Yesus, penyaliban terhadap Yesus untuk membebaskan dari tekanan penjajahan Roma, bukan dari penjajahan dosa warisan. Oke, silakan. Bang Handi monitor. Bang Handi. Bisa naik, Bang. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan ke Bang Handi. Bisa naik sebentar. Itulah jawaban saya, Pak. Iya, Terima iya. kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum, Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya mau nanya kepada Bang Handi. Apakah di antara 32 orang tadi ada yang menjawab terkait hal ini bahwa mereka ahli Taurat, ahli kitab, yang pemilik kitab, bukan pemilik terjemah, tapi pemilik kitab, menyalib Yesus itu karena dosa waris. Ada nggak, Bang? Nggak ada. Nggak ada ya? Ya, semua menjawab bahwa Yesus disalib itu karena Yesus itu berbahaya buat mereka kalau disalib. Intinya karena mereka takut bangsanya dirampas sama orang Roma, betul? Betul, betul. Betul. Dan mereka mendukung jawaban itu. Mereka cemburu, mereka iri, dan seterusnya. Artinya bahwa apa yang kita ajarkan selama ini, bahwa dosa waris ditebus itu sesuatu yang tidak berlandaskan kepada unsur utama. Tapi hanya penambahan-penambahan yang muncul kemudian demi untuk melancarkan ajaran Kristen ini. Oke? Itu tempelan ajaran untuk mengaburkan tujuan Yahudi menyalib Yesus. Tempelan ajaran. Oke. Jadi artinya mereka melegalkan ajaran penebusan dosa itu dengan mengambil pola-pola yang sesuai dengan keyakinan mereka, tapi ternyata landasannya nggak ada. Betul ya? Ada udah beberapa orang Yahudi kita tanya. Iya, sejarah nenek moyang Anda itu menyalib Yesus, ada nggak niat Anda nanti Yesus mati menebus dosa Anda? Jawabannya no. Jadi artinya gini. Artinya gini, ketika mereka membaca, mereka memahami, mereka kemudian mentafsirkan bahwa ada nubuatan di kitab Yesaya, ada Daniel, ada di kitab ini, itu tertolak karena yang punya kitab saja harus bernubuat demi untuk membunuh Yesus. Mereka bernubuat, Imam Kayafas tahun itu juga bernubuat bahwa apa yang dia membuatkan ini bukan berasal dari dirinya sendiri. Berarti ada wahyu yang datang kepadanya bahwa Yesus harus mati tahun ini juga untuk bangsa Israel. Mati dari apa? Dari keinginan orang Israel bebas dari perbudakan Romawi. Bukan karena dosa waris. Saya kira begitu. Untuk sementara silakan Bang Andi. Saya bikin kopi campur masaku dulu. Silakan dinaikkan. Ini tadi pasien yang ke-32. Kalau masih ada yang naik, pasien yang ke-33. Saya pasien ke-33 dong kalau gitu. Silakan Bang Andi, silakan. Silakan Kang. Ya. Mainkan. Jadi sebelum Jadi itu resumenya teman-teman ya, itu resumenya, itu kesimpulannya. Ya boleh teman-teman Kristen tidak menerimanya, tapi diberi kesempatan. Tadi ada sok pendeta akademis, membutuhkan waktu 2 hari 2 malam, sampai menampilkan buku, dan seterusnya. Itu nggak menjawab. Jujurlah menjawab bahwa penyaliban untuk Kristen menebus dosa itu adalah kalian ya tahunnya mendiam ya turunkan ini, model itu aja kalian kan. Jadi teman-teman Kristen yang menyatakan bahwa Yesus mati menebus dosa
Itu tambahan belakangan. Artinya itu pengajaran di luar daripada niat atau latar belakang Yahudi membunuh Yesus. Itu aja. Anda memanfaatkan itu. Ya monggo saja iman Anda berdasarkan di sana. Tapi yang jelas latar belakangnya bukan untuk itu. Itu sih kira-kira resumenya, kesimpulannya teman-teman. Silakan menjadi Kristen yang baik. Tapi mari berpikir bahwa ajaran para nabi itu tidak ada mengorbankan seseorang di atas salib untuk menebus dosa. Kagak ada ajaran para nabi seperti itu. Betul ya teman-teman ya. Ajaran ini muncul belakangan. Itu kira-kira. Silakan Kang, bajunya bagaimana? Ya, buat teman-teman yang ingin order kaos Gurunda Juma ya, versi terbaru ya, keren banget pokoknya, bajunya keren banget. Kalau dipakai sama saya itu kemarin, saking kerennya kaos itu saya dibilang Ahmad Dhani coba. Itu saking kerennya kaos loh. Ayo di order ya ke nomor WA saya 08121 474 9002. Ayo. Terbatas ya, cuma 100 biji lagi nih. Selamat malam. Ya, malam. Garam Cina. Ya, monitor Bang. Kenapa Bang? Anda Muslim Kristen Bang? Katolik Bang, Katolik. Oh, ya. Bisa oh, Bang. Ini kembali ke topik aja Kang, jangan keluhan. Kita terusin. Bro, Anda percaya nggak Yesus mati di tiang salib menebus dosa? Percaya Bang. Percaya. Ya. Kepercayaan Anda itu berdasarkan apa Bang? Begini Bang, pengetahuan kita sekarang ini ya, tapi menurut agama Muslim, ini ceritanya udah dipenggal Bang. Karena kenapa? Bukan seutuhnya ya, Tuhan itu menghadirkan Yesus di bumi untuk menggenapi apa yang telah dijanjikan. Bentar. Tuhan menghadirkan Yesus ke bumi. Ya. Berarti Tuhan menghadirkan Tuhan ke bumi gitu. Itu menurut pemikiran Abang. Siapa yang... Yesus itu siapa Bang? Utusan. Bukan Tuhan. Dia itu adalah perantaran bagi umat. Ya berarti bukan Tuhan. Bukan Tuhan bagi bukan. Saya. Bukan Tuhan bukan Bang. Jawab dulu, Yesus itu Tuhan bukan? Bukan untuk personal. Jawab dulu. Tuhan bukan. Woi. Jawab dulu, Tuhan bukan. Dia itu utusan bagi oh, berarti bukan Tuhan. Kalau kita menurut Tuhan bukan. Kita taruhlah bukan. Oh bukan, ya udah kalau bukan Tuhan berarti Anda sama kayak si Edis tidak menuhankan Yesus. Ya udah. Selesai kan? Selesai, tapi Abang kan menarasikan. Ya apa lagi? Ada apa lagi? Jangan dipotong dulu, biar jangan sepenggal kita bernarasi. Boleh saya beranalogikan? Kalau Anda sudah menjawab Yesus bukan Tuhan, nggak usah dijelasin. Lalu itu loh. Ya sudah. Lalu Abang bernarasi dari tadi. Berarti Anda nggak percaya jawaban Anda sendiri gitu loh. Bahwasanya kehadiran Yesus itu adalah nggak ditanya, nggak ada yang nanya kehadirannya, nggak ada yang nanya. Kan menurut yang ditanya adalah siapa yang mengajari Anda Yesus mati di tiang salib menebus dosa? Siapa yang ngajarin Anda? Ya udah dari Elohim. Di mana Elohim mengatakan Yesus? Dari nubuat di tiang salib. Tertulis di mana itu? Yesus itu udah dinubuatkan sebelum Yesus lahir. Siapa yang menubuatkan? Ya Allah. Tertulis di mana? Tertulis di mana? Jangan Abang suruh saya mencarikan. Kan Abang pun udah tahu di mana itu. Tertulis di mana Elohim menubuatkan Yesus mati di salib? Tertulis di mana?
Jangan abang tanyakan kepada saya. Abang ya Anda yang ngomong kok. Mengetahuinya. Kan Anda yang ngomong. Kan Anda kan belajar Alkitab. Enggak ada yang tertulis itu. Elohim menubuatkan Yesus mati di salib. Enggak ada itu datanya. Tuhan itu telah menubuatkan untuk hadirnya Mesias di bumi ini. Untuk disalib. Untuk disalib dan diolok-olok sama. Mana tertulis itu? Tertulis di mana itu? Untuk saya pribadi, bukan untuk orang sendiri. Yes. Tertulis di mana Elohim menubuatkan Yesus mati di salib? Tertulis di mana? Ya udah bang cari sendiri, masa nyuruh orang Alkitabnya sendiri? Kalau gitu kamu ke ini aja deh, ke pohon. Kau yang ngomong, kau pula suruh saya cari. Saya sudah lama mencari. Saya belum pernah menemukan Elohim menubuatkan Yesus turun ke bumi untuk mati di salib. Nggak ada itu. Nggak ada. Justru yang merencanakan Yesus di salib itu iblis. Itu pendapat Edis. Sebagaimana tertulis di Bible. Matius 26, Yohanes 8:44. Iblis lah yang menubuatkan atau yang merencanakan Yesus mati di salib. Bukan Elohim. Kau itu menghujat Tuhan kau itu. Diminta data, cari sendiri. Jadi latar belakang ya. Latar belakang Yesus. Atau latar belakang penyaliban itu adalah tidak ada mereka yang menyalib Yesus untuk menebus dosa mereka. Tapi karena kebencian, kecemburuan, dan ketakutan, Yesus akan menghabisi mereka. Bang, jangan coba-coba membahas Al-Quran, Bang. Hati-hati, Bang, yang Katolik tadi. Itu kira-kira teman-teman ya. Kalau lu punya dosa, gampang kok itu, mudah kok kalau lu punya dosa. Tinggal menyadari dosamu apa, introspeksi diri, minta ampun langsung kepada Sang Pencipta. Bagaimana caranya? Ya ikuti perintah Sang Pencipta. Terus kemudian minta ampun langsung. Gak perlu pakai sarana, gak perlu pakai tumbal orang mati disalib. Makan daging dan minum darah, gak ada itu. Ya, kenapa Mei? Halo. Ya, halo. Ya, dengar suara saya? Apa? Ini temanya latar belakang penyaliban. Iya. Mana Muslim Kristen? Saya Kristen. Iya, silakan. Kalau kita mencari dari latar belakang penyaliban, itu memang ke arahnya ke politik. Oke, cukup. Berarti tidak ada arahnya penebusan dosa ya, betul? Ada penebusan dosanya ada. Di mana tertulis? Oh, Anda mau nengok di mana tertulisnya? Iya. Sebentar. Di 1 Petrus 2:24 yang menyatakan. Kok Petrus di bawah? Emang Petrus yang bunuh dia? Loh, tapi kan mau menengok ayatnya, mau nengok datanya. Orang Yahudi yang menyalib dia, di mana datanya orang Yahudi itu, mereka membunuh Yesus dengan dasar dosanya akan ditebus. Gini. Bukan Petrus. Sedangkan Anda mengetahui latar belakang penyaliban itu dari Bible. Iya, dari kitabnya Yahudi. Iya, dari Bible kan? Dari Bible ya, juga Alkitab kan ada. Kitabnya Yahudi bukan Bible, tapi Torah. Di Alkitab juga itu ada menyatakan Torah, bukan Bible. Gimana sih? Torah itu bukan Bible. Di Alkitab, di Yohanes Bible itu yang berbahasa Yunani, bro. Gini, orang Islam ini anarkis kayak gini nih. Kalau kok anarkis sih? Ya gimana orang lu bentak-bentak gua? Sekarang gini loh, gini dengerin. Ada nggak orang Yahudi percaya bahwa kematian Yesus itu menebus dosa? Ada nggak? Yahudi nggak? Kalau Kristiannya enggak. Terus yang ingin membunuh Yesus siapa? Kita kan melihat dari dua sisi. Saya tanya dulu, dengarkan. Yang ingin membunuh Yesus di tiang salib siapa? Yang ingin membunuh ya mereka orang apa? Orang apa itu? Orang apa?
Memang aku kurang memahami pelajarannya. Orang Yahudi lah kecil. Pelajarannya. Orang Yahudi lah. Iya, orang Yahudi. Oke. Ada nggak orang Yahudi percaya Yesus mati di salib menebus dosa? Jadi ini patokan ke Yahudi apa ke Kristen? Anda menanyakan sama orang Kristen apa sama orang Yahudi? Kan latar belakang pembunuhan Yesus itu Yahudi, bukan Kristen. Nah, tadi kan di Alkitab kami kan mengajarkan bahwa ya itu tambahan, itu derita lu. Ya, yang dibahas di sini, yang dibahas di sini orang Yahudi Kayafas gitu ya, ahli Torah itu membunuh Yesus itu yang melatar belakangi apa? Kau tadi udah menjawab karena kasus politik, kecemburuan. Jadi bukan mereka membunuh Yesus supaya dosa mereka ditebus. Dosa ditebus di tiang salib ini adalah tempelan kamu yang berbau Yunani. Ini dua hal yang berbeda, Trucluk. Paham sampai sini? Paham ya? Kau udah menjawab. Kalau udah menjawab turun lagi. Ini yang keberapa ini dari saya? Yang kedua. Saya lagi nih mau kasih 40 nih. Saya mau saingi Banjuma. Banjuma berapa tadi? 32. Saya pengen 42. Naik lagi. Bunda Rama silakan. Bunda Rama dari sekte mana? Bunda Rama dari sekte mana? Kenapa diturunin? Kamu udah jawab kau Ya, Banjumaya udah dijawab dia Banjumaya. Bro, kalau kau udah jawab diturunin lah. Kita belum selesai. Kau udah selesai yang melatar belakangi mereka membunuh Yesus di tiang salib itu karena politik, kecemburuan, kan gitu. Nggak ada penebusan dosa, betul? Di sini enggak sih, garam Cina ini nggak mengakui Yesus itu Tuhan, Yesus itu utusan, ya garam. Kita cuma bercerita sepenggal, cuma tarik ke belakang gimana Tuhan itu mengutus anaknya, berarti Yesus sedang di dalam nubuat. Apapun yang terjadi di dalam Yesus, di dalam gua. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan Yesus itu adalah di dalam keadaan nubuat. Kalau gitu saya tanya baik-baik, dengerin. Dengerin, diam. Yang menghendaki Yesus disalib itu A Tuhan, B iblis. Tuhan. Di mana tertulis? Nah, di situ kalian di situ. Kuasanya Tuhan itu telah menunjukkan dia. Di mana tertulis Tuhan menubuatkan Yesus mati terkutuk di tiang salib? Tertulis di mana? Aduh, katanya kalian itu ahli Alkitab, itu aja pun nggak tahu. Tanya lagi sama orang Kristen. Saya tanya karena saya nggak menemukan datanya. Terus kenapa ini Bible dibahas-bahas? Siapa yang bahas Bible sih? Iya, Kak, ngotot lagi, udah pada salah ngotot. Kalau kamu benar, di mana datanya? Bapak di surga. Di mana datanya Bapak di surga? Ya, merencanakan penyaliban Yesus. Kau tadi apa? Biar jangan yang ada datanya itu, ya. Yang ada datanya itu iblis lah yang katanya udah belasan belajar Bible, ditanya itu aja bolak-balik nggak paham juga. Boleh turunlah kau, kembali ke pohon. Di pohon tuh banyak buah. Gak punya data, gak punya ilmu, diskusi. Lama-lama juga di Bunda Rama saya omelin nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daeng Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, lanjut. Oh, udah kabur. Udah lah, gak ada gunanya. 2:30 juga. Kita waktunya sedikit nih, Wanyawa harus istirahat tuh. Makasih Bang Haji. Syukran. Bang Haji Indra. Ada Bang Haji Indra di bawah? Iya, ada itu. Masa Allah. Dia masih Bang. Ya udah, saya rasa waktunya kita tutup dulu ya.
season kali ini insya Allah besok malam Mbak Juma buka lagi. Ini sangat ini nggak mau dengar perdiskusiannya itu pendeta Kristen dengan kiamat. Masih lanjut Mbak Juma. Oke lah. Belum. Saya masih monitor. Iya. Lanjut makin. Mau sampai 24 jam gimana? Coba Andi Gurunda sedikit. Ketom bilang ada mono-mononya lah. Minum kopi. Nggak ada jalan. Ya, beliau tadi pikir saya mau istirahat. Belum pikan. Lanjut. Bang Zuma balik. Apa itu Bunda mau didengar? Ada kurekam perdebatannya kiamat sama pendeta Kristian. Kiamat ini sama kelompoknya si Elia Miron sama siapa itu ya? Teriak yang ortodoks. Belum ini ortodoks ternyata sekarang. Edis, Kilatna sama itu siapa tadi? Elia Miron. Mana siapa lagi tuh? Ternyata tidak ortodoks. Jadi mereka sepakat bahwa itu rencana iblis. Nah, si pendeta Kristian ini rencana Tuhan katanya. Diskusi mereka. Ada kurekam di bawah itu. Tidak jauh dan tidak tidak jauh-jauh itu data yang di bawah itu Yohanes 8, Kisah Para Rasul, itu kan? Iblislah bapakmu, itu yang di bawah si kiamat. Mereka ini ribut lah. Ya memang mereka ribut. Bunda Rama bisa buka game nggak? Bisa buka. Itu saya kirim video Bunda Rama. Itu yang terakhir tuh, yang paling seru. Dengan? Itu buka aja Bunda itu. Saya kirim ke HP Bunda Rama. Iya. Biar dulu lah Bun. Kalau saya nggak cakar dulu saya Bang. Ini cakrawala budaya dari antara nih. Apa Al-Quran sensitif Bang? Dibahas. Memang lu bisa membahas Al-Quran? Bisa. Iya, yang coba. Karena sensitif kan? Coba baca. Sama hadis. Ya coba baca. Oh ini menista ini. Bukan. Sama kok. Sama-sama nggak tahu artinya kok. Ini menista ini. Kamu ke tempat sampah aja. Nggak begitu kalau diskusi, menista namanya. Saya membaca Bible original text nggak pernah gitu-gitu loh. Ini Bunda suaranya. Suaranya mana? Oh, ternyata Bluetooth. Kumatikan Bluetooth dulu. Yesus juga Tuhan sebagai manusia sejati, baik di bumi maupun sekarang di surga. Jadi Yesus tidak berhenti menjadi manusia. Jadi itulah sebabnya tadi saya katakan, poinnya bukan soal ini ngomong Yesus punya Tuhan. Saya yang ngomong Yesus punya Tuhan. Ngomong Yesus punya Tuhan, jadi dia gila. Tidak ada guna. Pandangan lu sama mereka. Kamu keluar pindah ke Islam aja. Udah. Cuma itu Bang Handi. Ini sini berguru sama Daging Adas. Daging Adas berkata bahwa Yesus itu punya Tuhan. Jadi berguru di situ Murowalim marah. Jadi Islamlah aja lah kau kalau Yesus itu punya Tuhan gitu kira-kira. Ini mereka ribut ini antara Tuhan nih. Gitu loh intinya Bunda. Memperebutkan Tuhan ya. Bingung mereka ya siapa Tuhannya ya. Sudah abad 21 masih bingung. Dia kata Edis yang tidak percaya Yesus itu punya Tuhan ya orang-orang apa sih namanya itu yang kepala dimiring-miringin di sini saya nggak mau menyebutin ya. ODGJ. Yang tidak waras lah kata Edis itu. Ya marah lalu Yohanes. Marah yang YM. Yang paling sebenarnya yang kalau menurut saya ya yang blow on itu kok
Edi sudah kayak gitu masih didukung ya gitu ya. Iya benar. Dari dulu Edi mengatakan Yesus bukan Tuhan. Yesus itu bertuhan. Nah itulah mereka. Ada lagi tadi mau membahas Al-Quran, tapi menista cara membacanya. Wah, gak bagus itu bro. Kami kalau ini pollingnya Superboy itu kan yang biasa debat, Omalnya dibuat debat kan. 78 tidak waras Kristen ya, 78. Jadi Ya, Kristen sudah 78 tidak waras kawan. Ini membahas ini ya tentang agama ya. Iya ya bang, mengenai latar belakang penyaliban Yesus. Ini mau tanya nih. Ini kalian di sini mah gelap bang. Apa? Kurang cerah di sini mah. Soalnya gue depan lagi panas dalam. Panas dalam. Ya berubah. Panas di dalam, panas di dalam. Oh, kira panas dalam itu namanya blue. Dikompres. Enggak, beda. Enak Katolik apa Kristen nih, Bang? Kristen, Bang. Kayaknya ini baik orangnya Bunda Rama coba Bunda Rama deh. Tapi kenapa ya sepanjang ada diskusi tuh kebanyakan mereka suka gelap-gelap itu. Nggak ada lampu ya bang? Ada ini. Oh ada lampu di luar bang. Oke bang. Dalam panas itu. Oke bang. Tutup aja kameranya bang. Kalau anda nggak pakai baju kita hormati itu ya. Tutup aja bang. Anda nggak pakai baju. Oke siap abang. Nah. Bunda Rama anaknya baik silakan Bunda. Menurut Anda, sepengetahuan Anda, kira-kira Yesus itu disalib karena apa? Yang melatar belakangi Yesus itu disalib apa, Bang? Oke, Bunda Rama, ini aku jawab ya. Sebelum aku jawab, ini Bunda mau tanya secara manusiawi atau secara kekristenan? Secara data dalil di Bibelmu. Iya. Oke, ini handphoneku yang satu rusak ini. Gue mau searching aja ya. Bentar, kok gitu jawabannya secara manusiawi apa secara kekristenan? Gimana sih? Iya, gini bang. Kalau di Bible Kristen nggak manusiawi aja gitu. Kalau nggak manusiawi itu si Erik nih, Erik Epsilian di bawah ini tidak manusiawi dia bang. Gini nih bang. Mungkin dia kurang pandai memilih kata-kata ya. Gini kan bang. Bun, gini bun. Itu kan yang menyalibkan Yesus itu orang-orang Yahudi sama orang Romawi kan? Ya. Itu tuh dinamakan secara manusiawi. Yang kutanyakan bang, latar belakang penyebab kenapa Yesus itu disalibkan? Iya, makanya aku tanya tadi sama Bunda. Ini ada dua gendang. Ibu tanya itu secara kekristenan. Kalau secara keyahudian itu secara manusiawi. Kalau secara kekristenan itu secara keapaan, kedomaan, keapaan. Itu mah beda, makanya aku tanya. Biarin dia ngomong. Dia kan kita kasih kesempatan. Coba bang. Ini mau tanya jawabannya kemana ini yang mau dijawab? Bang, terserah abang, bebas. Silakan bang. Ini gue mau searching dulu yang pertama nih secara ya orang Yahudi nih yang ada di dalam Bible ya. Ini apa? Nampak kan? Ini ya. Ini versi orang Romawi sama orang Yahudi. Itu bisa dibesarkan. Coba besarin dulu ya. Gue besarin, tunggu. Itu bisa dibaca dalam Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 24 itu. Gak bisa dibesarkan. Nih gue kunci aja. Bisa dibesarkan. Tunggu. Ah ini. Itu kan
itu tuh dia dianggap, ini secara Romawi ya, itu tuh dia dianggap sebagai pemberontak. Secara Yahudi? Iya, dikarenakan pada saat itu kan ada yang pada saat itu kan dia mengusir orang yang menjual di dalam bait Allah. Udah tahu itu kan? Ya. Secara Romawi, secara Yahudi, Bang? Ini yang dibawa, Bang, dianggap sebagai penghujat Allah dan dituduh sebagai nabi palsu. Itu ada di dalam Lukas pasal 6 ayat 1 sampai 11. Bisa Bunda Ramani kalau ada Bible bisa dilihat. Kita Bang tahu. Berarti Anda ini sehat. Berarti Yesus disalib bukan karena untuk tebus-tebus dosa toh? Bisa juga Ibu ini. Ada Ibu. Dia juga dia dinamakan sebagai penembus dosa jika dia dinamakan dalam Kristenan ini. Ya kita nggak bahas tentang keimanan Kristen. Kalau keimanan Kristen ya begitulah ceritanya. Yesus harus mati untuk menebus dosa. Yaitu konsep kekristenan. Kalau iya. Ya karena ada Tuhanmu, Bang. Ini kan kita mau versi Kristen, Bang. Versi Bible tadi. Iya di versi Bible, Bu. Dia ada di dalam Bible ini. Ini Ibu bisa baca di ini. Bunda nggak apa-apa dia 3 versi nggak apa-apa biar. Di Korintus pasal 15 ayat 3. Ada juga di Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai 12 tentang penyaliban Yesus. Aduh. Iya. Yesaya nggak ada Yesus, Bro. Kita memang ini dalam Bible, Bang, dalam Bible. Dalam Bible, Bang. Kan kalau di Al-Qur'an juga ada kan beda-beda itu. Terus kesimpulanmu apa? Katanya Bunda, kesimpulan. Saya mau kesimpulan Bunda gimana? Kesimpulannya, di dalam perjanjian lama yang kau bawa tadi, Yesaya 53 itu dan seterusnya imamat, nggak ada di situ Yesus. Gimana Ibu? Nggak ada diceritain di situ Yesus. Nggak ada diceritain. Nggak ada di situ tulis Yesus yang diperuntukkan. Buka dulu Bible-nya, coba Ibu buku dulu. Bukan. Kalau di situ Anda bundir karena di situ Yesus akan panjang umur dan akan melihat keturunannya. Emang Yesus itu Bible apa aja? Yesaya 53 yang kau bawa, Yesus akan panjang umurnya akan panjang dan akan melihat keturunannya. Memang Tuhanmu menikah, beranak cucu. Kalau itu kau bawa. Oke, Bible apa? Coba hidupkan kameranya. Gue mau lihat. Kau lah buka di situ Biblemu. Lah, Ibu kan punya. Buka di Biblemu biar kau lihat. Yesaya 53. Buka aja situ, Yesaya 53, Bro. Lah kan di Bible Ibu ada kan? Ya udah saya lihat. Siapa tahu kita versi beda gitu. Emang Bible baca versi ya? Lah kan siapa tahu ibunya ada Bible yang lain gitu ya kan? Nggak ada sampai semua Yesaya 53. Oh yang bawa kan tadi, coba buka itu. Kau yang bawa soalannya. Yesaya coba. Kan punya saya itu beda sama Ibu. Sekarang kamu mau lihat punya Ibu. Nggak apa-apa Bang. Nggak apa-apa beda. Memang Biblemu banyak versi, sering direvisi. Saya mau lihat. Siapa? Versi Bible kita cuma 2 Ibu. Versi lama sama yang baru. Versian banyak Bang. Kata siapa banyak? Nggak ke versi-versi ya. Kita nggak ke editan-editan atau revisi Bible. Kita ke data tadi. Ini aja. Yesaya 53 itu ada namanya Yesus nggak, Bro? Ada, Bang, ada. Coba buka. Ada nggak namanya Yesus di Yesaya 53? Coba buka di situ. Buka aja di situ. Kamu on cam gitu loh. Coba. Yesaya 53. Kan saya mau lihat punya Bunda Rahma. Katanya di dalam kamu aja yang buka di situ Yesaya 53. Kamu ini gimana sih? Kamu kesempatan loh. Saya kan lihat punya Bunda Rahma. Gimana konsepnya ini? Bukain aja Bunda. Yesaya 53 nggak apa-apa. Sambil hidupin kameranya kita mau lihat. Kau bilang tadi ada Yesus ya. Kalau nggak ada Yesus gimana? Ya kita lihat dulu. Enggak. Sebelum dibuka, kau setuju nggak Yesus ada di Yesaya 53? Dibuka dulu ada. Enggak. Kau bilang ada apa tidak? Iya ada. Oh, ada ya, baik. Iya. Sudah ada bagaimana?
Dia dibuka dulu. Kalau tidak ada bagaimana resikonya? Ya resikonya gimana, buka dulu karena ya resikonya kok keluar dari Kristen, dari Mormon aja. Ya nanti kalau nggak ada di kitab itu yang punya Ibu Ramadhani, nanti saya tunjukkan kita punya saya. Iya baik Bunda, ayo bukain dulu ya saya 53 Bunda. Katanya ada Yesus. Ayo buka Ibu Ramadhani. Mana Bible-nya Ibu Ramadhani? Mana? Iya diam dulu kau. Kita Ramadhani buka. Saya 53 ya. Oke. Kau bilang tadi ada Yesus di situ ya? Iya ada. Oke. Dari nomor berapa kita bawa? Nomor 1 aja ke bawah. Ya saya 53 nomor 1 ke bawah. Gak usah dibaca, cari aja kata Yesus. Gak usah dibaca, cari kata Yesus. Terus ke bawah. Nomor 1 gak ada Yesus. Ada dia. Nomor 2 gak ada Yesus. Nomor 3 gak ada Yesus. Nomor 4 tidak ada Yesus. Nomor 5 tidak ada Yesus. Nomor 6 lagi Bunda. Nomor 6 tidak ada Yesus. Nomor 7 tidak ada Yesus. Nomor 8 tidak ada Yesus. Nomor 9 tidak ada Yesus. 10 tidak ada. 11 tidak ada. 12 tidak ada. Habis. Oke. Sekarang kau tampilkan. Kau lagi. Kau lagi. Bentar, saya buat dulu 10 dulu. Baru kita kasih dia 10 dulu. Gak usah diterangi Bunda. Tidak ada Yesus sudah. Gak usah dilanjutin. Sekarang kau tampilkan mana ada Yesus. Nanti dengar dulu. Dia menghindari umurnya akan panjang dan melihat keturunannya. Kasih dulu. Buka dulu. Kasih lihat dulu. Itu penafsiran Bunda. Nanti aja biarin. Bukan data itu. Data di situ. Dan enggak, kau harus lihat itu. Kau harus lihat kenapa takut Tuhan mau menikah. Siapa jadi takut? Ngapain jadi takut? Ya makanya kau lihatlah Tuhanmu itu punya keturunan ya saya. Habis ini Bunda baru kita itu. Ya siap. Dia dulu dia mau tampilkan ada Yesus Bunda. Yang mana Yesusnya? Sabar Bang Ade. Sedikit. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Keturunannya berarti Tuhan mau menikah? Ini ya Bunda. Udah. Dia tidak mengatakan Tuhan itu menikah. Itu tuh keturunan. Kau buka, udah. Sekarang kau buka Yesaya 53 mana Yesus? Itu tidak ada kata Yesus dikarenakan. Udah, diam salah. Kau salah. Tadi kau bilang ada, secara kau bilang tidak ada. Kalah kau jadi Mormon. Selesai. Jadi gini Bang. Udah. Kau bilang tadi ada Yesus. Kau bilang tadi ada Yesus. Dia takut ya. Ternyata nggak ada. Takut. Tadi takut ya. Tadi kamu bilang ada Yesus. Engkau mau ngomong. Tadi kau bilang ada Yesus. Ternyata dibuka nggak ada Yesus. Dengerin dulu kan ngomong. Sekarang saya tanya. Ada nggak Yesus di Yesaya 53? Dengerin dulu Bang. Saya ulang lagi pertanyaannya. Apakah ada Yesus di Yesaya 53? Ada atau tidak ada? Baru tahu loh perdebatan. Jawab dulu. Istilah di minggu itu. Apakah ada Yesus di Yesaya 53? Jawab. Bukan namanya perdebatan. Ini namanya berpihak sebelah pihak. Iya. Udah turun. Kau pembohong kau. Kau bilang tadi ada Yesus. Udah Rama udah buka 1 sampai 10 nggak ada Yesus. Giliran kau disuruh buka, kau bilang lagi tidak ada Yesus. Kau penipu. Jangan kau menipu bro. Ajaran Paulus. Menipu-nipu kau. Dari awal dia bilang ada Yesus kan? Betul nggak? Iya. Dibuka datanya nggak ada Yesus tuh. Nah kalau mau diikuti Yesaya 53 itu bukan nubuatan untuk Yesus ya. Menurut Bunda Ramaya kan benar datanya nomor 10 tuh. Karena keturunannya. Emang Yesus punya keturunan. Kedua juga itu diganti sebenarnya itu Bunda, bukan keturunannya, nasibnya itu. Diganti oleh Allah menjadi nasibnya. Sekarang? Ya sekarang. Diganti menjadi. Coba aja terjemahan baru. Nasibnya bukan keturunannya. Berarti TB3 deng Bang Handi ya?
Aduh. Kalau nggak salah originalnya kata Doro. Gitu loh. Lu jangan bohong. Dia nggak tahu pun kalau banyak revisi Biblenya. Aneh ya. Sahabat saya di bawah. Pak Gondrong, gimana kabarnya Pak Gondrong? Waduh, noce. Lama kita ngebasuh nih Pak Gondrong. Ini penggembala, ini penginjil senior ini, kawakan. Wah, kalau noce mah penginjil di atas pohon dia. Rambutnya guys. Gua gedein dia. Malam, ikutin saya Pak Noce. Siap. Indonesia. Kang, on cam dulu perkenalan. On cam dulu Pak Gondrong. Wis, udah lama ndak om on cam ya. Ya udah lama. Wih, ngirim bapaknya. Ya sekolah lebat tua. Aduh, Yesus. Bang Santan, baru kali ini ya kita ketemu. Iya. Cek. Gimana sekarang gerejanya? Udah berapa jemaah? Oh banyak. Udah banyak ya. Sekarang gua keren. Nanti saya doain ya Pak Noce jadi pendetanya bukan ajudannya ya. Aduh. Yang masuk ke gereja Pak Noce agamanya apa aja Pak Noce? Iya Kristen semua tuh. Protestan. Oh Kristen semua. Nggak beda-beda ya, nggak Katolik, nggak Kalvinis, nggak beda-beda ya. Kalau Noce ini orang baik, jadi kita nggak tega gitu loh. Pak Noce makin tampan aja ya. Waduh, makin tampan bagaimana hari. Sudah berapa istrinya Pak Noce? Cuman satu. Cuman satu, tambah lagi ya. Iya, lah. Ada rencana nggak Pak Noce? Ya, enggak rencana, satu cukup. Pak Noce ini ada perebutan antara bom sama di sedang kawan-kawan. Iya. Itu rencana penyaliban itu rencana Bapak apa rencana iblis? Kedua-duanya Bang, sebenarnya. Kedua-duanya akan dia nggak berani berunding dia. Aduh, nggak mau berpolimikus, Pak Noce, cari aman. Maksudnya, enggak. Maksudnya, kalau dari nubuatan itu kan sudah jelas bahwa Sang Mesias akan menjadi tebusan kan. Tapi dalam perjanjian baru kejadiannya kan ada keterlibatan iblis juga sebenarnya. Jadi menurut Pak Noce iblis itu berjasa ya? Enggak, kalau berjasa sih enggak. Tapi kalau iblis nggak membunuh Yesus, Pak Noce nggak punya Tuhan loh. Enggak, tetap saja dia pasti akan menjadi tebusan. Oh berarti gini Pak Noce gini, 100% rencana Tuhan, 100% rencana iblis gitu ya? Iya, seperti itu. Iya benar. Keren, mantap. Kalau Yesus nggak disalib, apakah masih ada Kristen? Kristen ada setelah Yesus terangkat ke sorga, Bang. Oh berarti Yesus disalib itu nggak ngaruh. Disalib dan tidak disalibnya nggak ngaruh ya? Nggak, sebenarnya pengaruhnya besar karena di sana ada rencana Allah. Rencana Allah menyalib Yesus gitu. Iya, karena memang Yesus harus menjadi tebusan atas dosa. Berarti Allah kerja sama iblis. Enggak, sebenarnya. Jangan bilang Allah Bunda. Bapak aja Bunda. Bapak kerja. Enggak, sebenarnya enggak ada kerja sama di sana sebenarnya, Mbak. Cuma karena memang iblis berusaha keras untuk membunuh Yesus. Tapi sebenarnya Yesus. Seandainya iblis tidak merasuki Yudas, kira-kira Yesus ini mati kenapa? Enggak,
Karena memang sebelum Yesus diserahkan, itu Yesus telah menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa dia akan mati di Yerusalem sebelum. Yang membisiki iblis, yang membisiki Yudas iblis, mereka-mereka yang menginginkan kematian Yesus. Kan kata Yesus, kalian berusaha membunuh aku. Iya. Kan Yesus bertanya gitu di Yohanes 8. Itu iblislah yang menjadi bapakmu. Jadi perkataan Yesus artinya Yesus ini mempertanyakan ke mereka, kok kalian mau membunuh aku? Kalau kalian mau membunuh aku, berarti iblislah yang menjadi bapakmu. Iya, sebenarnya Yesus sudah tahu bahwa iblis akan berusaha untuk membunuh Yesus. Maka Yesus sudah tahu dan Yesus sendiri berkata, perbuatlah sesuai yang engkau kehendaki. Itu sebenarnya. Berarti berhasil. Iya, tapi sebelum iblis merasuki Yudas, Yesus sudah menyampaikan kepada 12 murid bahwa dia akan mati di Yerusalem. Itu yang menjadi dasar bahwa itu dalam rencana Allah. Keinginan iblis supaya Yesus tersalib berhasil apa enggak? Berhasil sebenarnya. Berarti itu karya iblis. Enggak, tapi keinginan sang Bapa juga berhasil. Artinya dalam rencana iblis justru Allah juga turut bekerja sebenarnya. Maksudnya rencana Allah terlaksana. Berarti kerjasama Bapak dengan iblis. Karena begini loh Bang, di dalam Bibelmu di Ibrani, penguasa maut itu adalah iblis. Iblis berkuasa atas maut. Nah, Yesus ini yang penyalibannya dimotori atau diprakarsai oleh iblis, mau tidak mau harus tunduk kepada penguasa maut. Yesus harus mati kan? Rencana iblis berhasil karena dia penguasa maut. Tapi rencana Tuhan juga berhasil karena mampu bangkit dari antara orang mati, Mbak. Oh, berarti ini skenario Tuhan ya, kerjasama iblis. Itu Bunda udah benar, 100% rencana iblis, 100% rencana Bapa, itu udah benar itu. Iya sebenarnya. Iya kan Pak Noce ya. Tapi ngomong-ngomong Pak Noce, saudara kembarnya kemana yang suka debat itu? Ya. Si topik logika. Nggak tahu, sudah lama saya nggak naik ke Komal-Komal. Iya, mirip banget itu Pak Noce ya. Jadi begitu kawan ya, itu karya iblis ya. Jadi begini ya Pak Uce ya, kalau Anda mau berpikir ya. Awal terjadinya dosa waris, itu kan ular. Ular ini kan digambarkan sebagai iblis yang menggoda Adam. Ya taruhlah menggoda Hawa dulu, kemudian menggoda Adam. Terjadilah pelanggaran. Jadi ini diprakarsai atau dimotori oleh iblis, yaitu ular. Kemudian iblis merasuki Yudas, membisikkan perencanaan supaya terjadi drama-drama pembakuan penyaliban kan, pembunuhan anak orang. Ini Yesus ceritanya ya. Kemudian di dalam Bibelmu di Ibrani, iblislah yang berkuasa atas maut. Yesus harus tunduk kepada maut. Siapa itu penguasa maut? Iblis. Jadi kalau kita urai ya, dari iblis yang ular ini yang menggoda Adam, oleh iblis yang merasuki Yudas, kemudian Tuhan mau mati nebus ke si penguasa maut. Siapa penguasa maut? Iblis. Dari iblis, oleh iblis, untuk ya si penguasa maut. Benar-benar ini kerja iblis loh. Iya, memang iblis itu penguasa maut. Dan dia berusaha untuk menggagalkan misi Allah lewat diri Yesus Kristus. Bunda Rama, izin dulu Bunda. Saya beri waktu 5 menit sebelum kita tutup ya. 5 menit, silakan. Udah mau tutup. Ya kita simpel-simpel aja lah kalau begitu. Siapa diberi waktu nih, Bang ini? Bang Santan aja. Pak Noce, gini Pak Noce, mending besok Pak Noce siang-siang jam 8 apa jam 9 gitu kan. Iya, ini kan udah mau tutup Pak Noce.
mau naik gimana sih? Iya, nanti besok aja saya naik ke komalnya Pak Kian Santan aja. Ya gampang. Jadi jangan tengah malam kayak gini orang mau tidur ini berkeliaran. Iya, sini sudah azan soalnya sudah mau azan. Oh, Pak Noce mau azan, masya Allah, keren banget. Maksudnya di sini azannya jangan di gereja ya, di masjid. Di tempat saya kan ada dua. Pak Noce di mana? Pak Noce di Papua kah? Enggak, di Maluku Utara, di Morotai. Maluku Utara, Morotai, masya Allah. Ya. Oke, Pak Noce, terima kasih, Anda orang baik. Oke, Pak Andi, terima kasih. Terima kasih, kita jumpa lagi di lain kesempatan ya. Oke, siap. Terus belajar. Pak Noce is the best. Terima kasih. Oke, makasih. Sahabat-sahabat. Semoga dapat hidayah Pak ya, orang baik. Oke, sahabat-sahabat semuanya. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya dari awal sampai akhir. Apabila ada kata-kata hilap dari kami mohon maaf. Semoga tercerahkan. Topik ini kami akan masih buka kembali di lain kesempatan. Untuk itu, selamat beristirahat. Kita jumpa lagi nanti. Terakhir ya, kalau ada kata hilap, kami mohon maaf. Tidak ada niat untuk apa-apa kecuali untuk edukasi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa ya. Oke, kita tutup. Bunda Rama, selesai semua ya. Oke, sampai jumpa. Dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you netizen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.